آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging para rawuh ingkang dhat kinurmatan tumapak adicara ingkang aka 3 noninjih atur pambagya harja. Kanthi menika saking keluarga nyuwun gungang saking panjenenganipun Bapak AKP Rupingun. Dumateng panjenenganipun Bapak Rupingun wekdal saha sasana kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain. Saestu Bapak Arif Suryo Widodo saha Ibu Dewi Puspitasari nyuwun doa restunipun dumateng sagung para lenggah sedaya. Mugi-mugi anggenipun nindakaken ibadah haji wonten ing tanah suci saged ndereki sedaya syarat rukunipun kanthi lancar, sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Saha Bapak Arif saha Ibu Puspitasari salebetipun sesrawungan kalian panjenengan sedaya tentu kemawon wonten kalepatan ingkang dipun sengaja lan boten dipun sengaja. Wonten ing saat menika lumantar kula Bapak Arif Suryo Widodo saha Ibu Dewi Puspitasari nyuwun lumunturing samudra pangaksami, mugi-mugi panjenengan lumantar kula lan Mas Arif saged paringi pangapunten saha kagunganipun para lenggah sedaya ingkang sampun tumantuk dumateng keluarganipun Bapak Arif Suryo Widodo ingkang panjenengan prisa lan boten prisa kula suwun halalipun saengga panjenenganipun Bapak Arif Suryo Widodo anggenipun nglampahi ibadah haji saged lancar tuntas saged dados haji ingkang mabrur sak sampun kundur saking Mekah. Semantana ugi menawi bapak-bapak saha ibu-ibu kagungan lepat kalian Mas Arif Suryo Widodo saha Mbak Dewi. Lumantar kula Bapak Arif Suryo Widodo paring pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Bilih Mas Arif Suryo Widodo saha Ibu bidalipun wonten Mekah menika benjang dinten Rebu Legi Surya 18 Mei 2019 kirang langkung tabuh 3 injang lewat Bandara Kulon Progo lajeng wonten Jakarta. Mangke sareng-sareng bidal saking Jakarta. Saestu lumantar kula Bapak Arif Suryo Widodo nyuwun lumunturing samudra pangaksami ugi nyuwun doa restunipun sedaya para rawuh sedaya. Mugi-mugi anggenipun nindakaken ibadah haji tansah dipun paringi widodo wilujeng lir ing sambikala lan kundur kanthi sukses selamat boten wonten napa-napa. Saha salebetipun Bapak Arif Suryo Widodo saha Ibu tindak dhateng Mekah. Lumantar kula Bapak Arif Suryo Widodo titip putra-putra lan sumasak samudayanipun ingkang wonten dalem menika. Dumateng tangga tepalih monggo sami-sami dipun resa kalebet kula termasuk ketua jaga warga. Mangke nggih kula upani-upani Mas Arif. Mangke nek pas rundo ya diarahkan mangke giliran mangke diarahkan mriki. Saestu saderengipun Mas Arif saha Mbak Dewi ngaturaken agunging panuwun dumateng bapak-bapak saha ibu-ibu sedaya lan mekaten ingkang dados aturipun Mas Arif lumantar kula kathah lepat kula nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panyuwunan doa ingkang angka setunggal noninjih kagem panjenenganipun Bapak Arif Suryo Widodo dalasan ibu ingkang badhe nglaksanakaken ibadah haji. Panyuwunan doa ingkang angka kalih noninjih kagem panjenenganipun Ibu Siti Muslimah
ingkang wonten ing dinten menika ambal warsa ingkang kaping 29. Mugi-mugi dipun paringi yuswa ingkang panjang, dipun paringi kesehatan, dipun paringi yuswa ingkang barokah. Kanthi menika dumateng panjenenganipun Ustadz Haji Bambang Bimo Suryono wekdal sasana kula aturaken sakcekapipun. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suci. Yang paling semangat salam saya doakan prioritas haji. Khususnya ibu-ibu yang salamnya paling semangat, saya doakan akhir bulan Syawal turun 2 kilo lagi. Poso lagi 3 minggu lho, wis do lemu-lemu meneh. Elok ki maesan. Kula ambali malih nggih Pak nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok malah beda-beda salamnya? Salamnya lain-lain, mungkin salam saya kelainan ya Bu ya. Jadi salamnya jadi lain-lain. Mboten menapa. Hadratul muhtaramin mukarramin para alim ulama, para kiai, wonten ngansanipun para sepuh, bini sepuh, dalah aji sepuh ingkang tansah kaula pepundi, ingkang kita mulyakaken tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan yang berbahagia, khususipun ingkang paling berbahagia inggih punika Sohibus Safar inggih menika Mas Arif Suryo Wibowo Widodo SH Nas Jirolu lan Ibu Dewi Puspitasari SE saestu siang punika panjenenganipun kekalih kebanjiran ganjaran. Amargi sok sintena ingkang siapa saja yang punya niat kemudian ditunjukkan dengan mendaftarkan dirinya untuk ibadah haji, keporo malah sampun bayar DP-nipun kaji. Mulai detik itu sudah berjalan argo ganjaranipun. Padahal Pak Arif menika nenggo ibadah haji pinten tahun, Pak? Gangsal tahun. Berarti selama 5 tahun ini beliau berdua terus mengalir pahala ibadah orang yang akan ibadah haji. Apalagi nanti sudah bisa melaksanakan ibadah haji, keporo haji ini menika kelebet haji yang mabrur, maka ganjaranipun laisa lahul jaza ilal jannah. Bagi orang yang haji mabrur tidak ada balasan yang lebih pantas baginya melainkan pahalanya adalah surga. Amin ya robbal alamin. Mugi-mugi ingkang rawuh wonten walimatus safar panjenenganipun Pak Arif Edi Widodo SH, ndak salah meneh. Sok Suryo Widodo SH. Jan selalenan. Soho Ibu, kita menika kalebet tiyang ingkang dipun catet Gusti Allah wonten wekdal rezekinipun kita sedaya mangke saged tindak ibadah haji. Amin ya robbal. Yang pertama adalah mengalirnya pahala orang yang akan haji. Ingkang angka kalih Bapak Ibu sedaya, Nabi ngendikaaken bilih 1 orang tamu membawa 1000 barokah. 1 orang tamu yang hadir pada hari ini
Kemudian karena iman dimuliakan para tamunya, maka satu orang tamu membawa 1000 barokah, padahal satu barokah itu cukup untuk kehidupan seluruh isi bumi. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ibu-ibu tindak walimah safar menika le dandan ke jam pinten ayo? Jam pinten, Bu? Nek bapak-bapak luwes wong labar Jumatan to nggih. Ning nek ibu-ibu kan le dandan dangu, le pasang jilbab, le nganggo bros, ngitung wekdalipun anggenipun tindak saking griya. Dumugi mriki lenggah, mesem kiwa, mesem tengen, sedaya menika tumut remen Pak, berbahagia, ikut bersyukur awit tindakipun Pak Arif lan Bu Dewi. Alhamdulillah. Jadi majelis ini merupakan majelis yang merupakan bagian dari kemuliaan hajinya Pak Arif dan Bu Dewi, insya Allah. Ibu, Bapak ingkang kula mulyakaken, setiap orang yang beriman ingkang ngrasuk agama Islam temtunipun sedaya pengin menyempurnakan keislaman keimanipun. Laras sebutan Mbak? Laras sebutan Bu? Halo? Masih hidup? Iki mambu konsumsi kok ya? Awan-awan cetorong dodarto niki. Jeli dondonga muga-muga ceramah rasa suwi-suwi. Dumeh ustad kemaki ceramah dawa-dawa. Mboten nggih, saya sadar wajah saya kalah menarik dibanding konsumsi di sana ya. Saya tidak akan lama-lama. Sesuai dengan aspirasi yang hadir semuanya. Nggih. Setiap kita ini secara fitrah kemanusiaan sebagai manusia yang bertauhid, monggo Bu, ingin menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah, keislaman kita dengan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, itu ibadah haji. Apa itu haji? Haji ini kan apa Bu? Ibu-ibu yang bisa jawab arti haji, saya kasih hadiah lemari es tanpa pintu. Napa Bu? Halo, masih hidup? Ibu ini loh, tadi mandang saya kok kejak gimana. Ibu ini mandang saya ini konsentrasi, kagum, napa jijik toh Bu jane. Wajahnya kayak artis loh, Masya Allah. Apa kabar Soimah? Sehat? Tak dongake sugih jenengan nggih. Medun 3 kilo. Ginuk tenan nih. Masya Allah. Haji menika artinipun lan hakikatipun adalah ar-rihlah al-qudsiyah, perjalanan suci di bulan suci menuju tanah suci untuk beribadah di masjid yang suci, semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah yang maha suci. Pinten sucine wau Bu, diitung mboten? Dihafalke nggih Bu nggih? Bapak-bapak, ibu-ibu yang hafal saya kasih hadiah tiket menginap 5 hari di rumah sakit jiwa. Mabit di Pakem. Ibadah haji menika hakikatipun inggih punika perjalanan suci di bulan suci menuju tanah suci, melaksanakan ibadah di masjid suci semata-mata mengharapkan pahala dari Allah yang maha suci. Berarti suci ini pun wonten gangsal. Hakikat arti dan makna haji adalah ar-rihlah al-qudsiyah, perjalanan ke tanah suci. Sebagai orang yang beriman dan merasa terpanggil, menika Pak Arif Bude menika lelaki dan pria, lelaki dan wanita yang terpanggil, bukan lelaki panggilan, bukan wanita panggilan, terpanggil untuk menuju ke tanah suci melaksanakan ibadah. Manusia itu ternyata mengalami 3 kali panggilan dalam hidupnya.
Yang pertama adalah napa nggih Ibu nggih Pak? Salat. Salat. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Panggilannya yaitu adalah panggilan salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan ini Bu. Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pundi menika? Madinah. Adzan Syuhada Jogja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Persis banget. Wong sing adzan nggih kula. Nek teng kampung kula Bu Dewi jenengan telat. Wingi nek sekedhik malih nungroke adzan beda azannya. Di kampung saya cebongan saya beda banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Andane serak-serak kemerusak. Mungkin sahure oseng-oseng godhong pring. Ning nggih niku sah. Panggilan yang pertama itu adalah panggilan untuk salat. Gage-gage ibu-ibu saking dusun Maisan nyandak rukuh. Nyandak mukena bapakne nyamber sarung lajeng tindak datang masjid. Masjidipun naminipun napa menika Pak? Al-Ula Al-Maisani. Tindak datang masjid. Itu orang yang terpanggil. Ada juga yang dipanggil tapi nggak terpanggil. Malah kemudian melaksanakan sibuk dengan yang lainnya. Meneruskan perdagangannya. Meneruskan le pasang boto. Le ngamplas kayu. Ada yang meneruskan melaksanakan ibadah di bekerja di sawah dan sebagainya. Karena belum terpanggil. Tapi ada panggilan yang ada hati-hati yang sangat peka dengan panggilan Allah. Langsung berangkat menuju masjid. Yang kedua, panggilan itu untuk berangkat rihlah ziarah itu adalah panggilan ingkang nipun ibadah haji. Ibadah haji. Saking terpanggilnya warni-warni Pak. Nabi menika rumiyin nate ngendika besok rikalanipun saya tizamani. Ada suatu masa dikala keadaan sudah aman dan mudah untuk mencapainya sampai ada wanita menggunakan unta pergi haji sendirian minal Qadisiyah dari Qadisiyah. Qadisiyah menika pundi Bu? Pak. Khurasan sak menika Persia utawi Iran nggih. Irak menika kawasan Persia. Besok ada masanya dikala aman tindak saking negrinipun datang Makkah kondisi aman. Sumangga Ibu nggih. Wonten Indonesia menika api-api lucu-lucu nyenengke saestu Pak. Wonten ingkang nate saking terpanggilipun manah bidal kaji tindak datang Mekah menika nintih NMAX. Dari Jakarta menyeberang ke Sumatera, dari Batam nyeberang ke Singapura, lewat Johor, nanti sampai Thailand, kemudian sampai Myanmar, Kamboja, India, mengke nyeberang malih, bahkan kemudian perjalanan sekian bulan itu nggih tekan mriko. Lah kok ana sing ngepit barang ning tekan mriko ta, Bu? Ngepit haji bilpit dengan ngepit. Ada yang jalan kaki saking Madura kalau ini kalih bidal kaji melampah jalan kaki sampai tengah jalan sikile abuh. Njur wangsul mboten siyos tindak kaji. Bukan fenomena abuhnya kaki, tapi yang penting keterpanggilan hatinya untuk melaksanakan ibadah haji. Kanjeng Nabi menika tindakipun mereka nitih napa Bu? Sepur napa? Unta. Unta. Suara unta. Kula niku pendongeng nggih Bu nggih. Jane biasanipun kula menika dipun timbali ngisi pengawasan anak-anak. Lah kok iki sing teko?
Bukan anak-anak melainkan pabrik anak. Senior sedaya menika kasepuhan. Kalau saya mengilustrasikan ke anak-anak ya naik kuda ya. Itu suara Pak Bimo kok kuda. Kalau niku jaran to Bu di mata jenengan itu. Oleh nyengit ke lho. Ado-ado kaya joe dinaike jaran. Ada yang menggunakan onta. Niku onta. Sik durung tau kurung suara onta kalau gambaran. Kalau ini suara apa? Suara apa, Dek? Betul, budukuh numpak RE King. Menawi saking Qatar Uni Emirat cukup dengan mobil. Semalam juga sudah sampai 8-9 jam. Kita sing durung tahu menika, sing rumi naik kapal nggih, sing durung tahu menika ada orang bersemangat naik haji numpak kapal saka Trisik tekan Jeddah niku dereng wonten, Pak. Pripun Mangkasar napa pripun? Nyewa kapal setunggal kiwa tengene niku aqua botol galon aqua 8. Insyaallah saking Trisik, Cilacap, kemudian Pangandaran, Pamengpek, terus Banten, yes, ujung kulon kowe belas tekan Sri Lanka. Malah tekan kono malah ilang neng Sri Lanka gitu. Nah, tapi yang kita lihat semangatnya, meskipun kadang-kadang orang mengatakan itu agak aneh. Jadi ini adalah panggilan untuk ziarah ke tanah suci. Loh, Mas, wonten ingkang janggal. Kok kalau wau dipun sebataken perjalanan suci di bulan suci? Apakah bulan haji menika bulan suci? Bapak-bapak, wulan suci menika wonten pinten nggih Panji? Miturut Quran. Ibu-ibu, kalau wingi Ramadan menika wulan suci mboten? Oh, dereng pirsa nggih. Wulan suci menika jebulnya ini basa napa nggih, Bang? Ternyata bulan Ramadan itu bulan suci, Pak. Syahrul Haram, Ashurul Hurum. Wonten Al-Qur'an menika saestu namung wonten sekawan. Ingkang sepisan wulan Muharram ingkang wonten prastawa hijrah. Ada namanya perjalanan hijrah. Itu bulan suci. Yang kedua namanya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Kapan menika? Gangsal dinten malih wulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah menika malah wulan suci Bapak Ibu. Nggih, haji itu ada di bulan suci Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ingkang terakhir yaitu bulan suci namanya Rajab. Rajab menika kepara klebet wulan suci. Lah nek Ramadan wingi niku dudu wulan suci terus bulan apa, Mas? Nah, Pak Kiai Samsudin ngendikan bulan berkah. Kok iso ngarani berkah? Nabi ngendika qad ja'akum Ramadan syahrum mubarak. Sungguh telah hadir bagi kalian bulan Ramadan, bulan berkah. Likuli syai'in hikamun. Setiap pada sesuatu ada hikmahnya. Di bulan Ramadan bulan berkah. Syawal kita meningkat. Apa yang meningkat? Keimanan, ketakwaannya. Maka untuk haji bekal yang terbaik adalah fatazawwadu khairozzadit taqwa. Bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Kagem Pak Arif, Bu Dewi, bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan yang dikumpulkan, dihimpun selama bulan Ramadan, meningkat di bulan Syawal. Itulah yang menjadi bekal kita untuk tawajuh ibta'abud selama bulan haji di tanah suci. Jadi hikmahnya ada. Sebelum Ramadan ada Sya'ban, bulan persiapan. Bulan Ramadan, bulan pengampunan dosa. Bulan Syawal, peningkatan keimanan ketakwaan. Maka bekal itulah yang digunakan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci. Naminipun bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah Rabbil
alamin. Plong menawi sampun terang anggenipun pikantuk porsi lan tanggal keberangkatan menika plong. Pak Samsudin rumiyin tindak tahun pinten, Pak? 2012 sih. Nenggo pinten tahun, Pak? 3 tahun. Petugas atau jalur khusus? Biasa. Elok plus nggih. Belum 12 belum antri? Baru dikit. Kula menika Bapak Ibu bidal tahun 2010, Pak. Umur saya waktu itu 34. Sak menika sampun 50 setunggal. Rumiyin anak kula nembe sekawan. Sak menika pun 10. Mumbar kaji niku bojo kula meteng wae. Nggih, Su. Jadi istri saya itu anaknya 10 KB, Bu. Kerebayen. Karena dulu saya mengikuti nasihat guru saya, anak cukup 2 saja. Laki-laki dan perempuan jumlahnya terserah. Cetha nggih Pak nggih? Pak Robingun KB Kerebayen. Itu doanya orang banyak. Kula menika rumiyin nggih ada caranya sih. Waktu itu saya melihat Jogja antrinya sudah 5-8 tahun. Kemudian ketika saya diundang ngisi pengajian wonten Jepara, lajeng kula menika curhat. Kok Jogja lama ya, Pak ya? Tiba-tiba langsung disambut sudah berangkat tahun depan. Dari teman-teman yang ada di Jepara. Kemudian syaratnya hanya 1, mutasi pindah kependudukan. Kemudian tidak boleh berangkat sendiri, harus sama istri sama ibu. Alhamdulillah. Kula menika namung guru TPA lho, Bu. Kula menika jelek-jelek adalah ustaz spesialis Iqra jilid 1. Ning kok Allah menawi sampun nimbali menika. Menawi Allah sampai nimbali menika rezekinipun menika wonten mawon. Lah mung guru TPA, pekerjaan lainnya apa? Ya mulang TPA niku wau. Wonten masjid Suhada, wonten masjid di kampung sendiri. Ning min haitsu la yahtasib rezeki nggak sangka-sangka keporo malah saged bidal bertiga dengan ibu plus menghajikan badal untuk bapak, jadi berangkat 4 orang, berangkat 3 orang, hajinya untuk 4 orang, bapak almarhum kata menika. Jadi menika ingkang penting niat terus daftar kata mawon. Nek sudah daftar rezekinya akan datang dari mana saja. Kemudian kalau ada bondo beyo ingkang kita dalaken kanggem ibadah haji, pasti pulangnya akan Allah ganti 70 kali lipat. Insya Allah. Nabi ratau goroh. Nabi menika ngendikaken berapapun biaya digunakan untuk ibadah haji, maka akan diganti Allah dengan 70 kali lipat. Sesuk dipun saksekaken Mas Arif, Bu Dewi tambah sugih. Ingkang penting sugih ganjaran, sugih sedulur gitu. Kemudian putra-putrinipun soleh-solehah, usahanya lancar, banyu mili, tambah milih banter kata karena berkah dari ibadah haji menika. Kula badhe menyingkat materi pengajian untuk ibadah haji. Kalau menjelaskan mendalam, meluas, meninggi, ya, pasti akan panjang. Itu sudah sering kita pelajari. Kula badhe ngaturaken topik ada 4 nama hari. Ada 4 nama hari yang penting untuk kita ketahui sekaligus di dalamnya kita belajar manasik haji, Pak. Ibu, Bapak ingkang kula mulyakaken, di bulan Dzulhijjah itu ada 4 nama hari. Yang 4 nama hari ini merupakan hari-hari sakral dalam Islam. 4 nama hari itu ingkang sepisan dipun emunipun nggih nggih. Mengke kagem cerita untuk anak-anaknya. Yang pertama adalah namanya hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Nahar, dan hari Tasyrik. Ini penting untuk yang haji dan penting yang tidak haji. Untuk orang-orang yang tidak haji. Untuk apa? Mendapatkan berkahnya bulan Dzulhijjah. Ingkang sepisan inggih punika tanggal 8 Dzulhijjah.
Tanggal 8 Dzulhijjah itu kapan? 24 hari lagi. Maaf, 24 hari setelah Pak Arif menika tindak bidal saking Yogyakarta tanggal 14 Mei. Pas ulang tahun kula niku. Nah, tanggal 8 Dzulhijjah menika kinten-kinten tanggal 4 Mei Juni itu namanya hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah adalah 2 hari sebelum puncak ibadah haji, yaitu orang melaksanakan 1 hari sebelum wukuf di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjahnya. Walu niku pun sebat bulan tanggal 8 hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu artinya apa Pak Bimo? Iya SpongeBob. Cari pahala yang banyak Squidward buatkan Krabby Patty. Suara apa niku Mbah? Pak Bimo. SpongeBob. Bimo lagi. Lah kula niku tukang nirokke swara-swara nggih nek swara helikopter niku. Niku helikopter. Nek sepur penceramai komplit nggih, sangu helikopter. Nek senapan tuh ada yang pripun Bu? Ceramah kentir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sing salah Pak Arif ngundang kula provokasi anaknya yang biasa sering mendengarkan ceramah saya. Hari Tarwiyah nggih. Bu, temut-temut, hari Tarwiyah menika artinya hari yang segar. Munculnya yang namanya air Zam-Zam pertama kali, Pak. Air Zam-Zam. Kapan itu? Ceritanipun wonten, Pak. Ada seorang nabi yang merupakan nabi dengan jelajah dakwah paling luas, yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menika griyanipun pundi, Bu? Dereng prisa? Namanya negerinya asalnya dari Babilonia. Babilonia niku cerak-cerakipun Sapilonia, kambingoninya Pitionia. Gelo le ngrungokke. Irak. Nggih. Nabi Ibrahim menika dipun cekel kalian Namrud amargi mboten kersa nyembah Namrud, kepara malah menghancurkan patung-patung berhala. Dicekel, diobong, disambut dengan pesta pora. Do mabuk, do mendem nih nggih. Dugem zaman Nabi Ibrahim. Sekitar api berhala itu, Pak. Jebut. Lengguyu telat. Sengit aku. Pra konsentrasi. Oh, di foto, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Ibu yang moto saya doakan jilbabnya lunas, amin. Ketoknya sih. Setrikaan pabrik ini, wow. Ye. Nabi Ibrahim saking Babilonia selamat dari kobaran api pindah Pak datang Palestina. Palestina waktu itu penduduk aslinya namanya Bani Solih. Suku Jababiroh Jabariem. Belum ada yang namanya orang Israel tuh nggak ada. Nah Bani Israel itu kan nanti lahirnya setelah Nabi Ishak ya. Nabi Ishak punya Yakub, Yakub punya 12 anak, itu namanya Bani Israel. Nabi Ibrahim tindak Palestina, suku aslinya namanya suku Jabariem alias Bani Solih, keturunannya Nabi Soleh. 3 tahun Pak, 3 tahun wonten Palestina. Nabi Ibrahim karena panas hijrah menuju Mesir, di Mesir kemudian menikah dengan Hajar. Sebelumnya sudah punya istri namanya Sarah. Dari Mesir diperintah Allah pindah ke bukit, ke lembah Bakah, lembah derai air mata yang terletak di antara gunung Jabal Abu Kubais dan gunung Mahbasjin. Wonten panggilan punika dipun bangun kembali naminipun Ka'bah. Ribuan mil tanpa
alat transportasi, hanya kendaraannya sangat terbatas masa itu, aspal yoranono gitu. Kemudian menungso menika isih harang-harang ning amargi takwa tindak datang Mekah, kondur menangkih datang Palestina malih. Nabi yang paling jelajahnya luas. Ditinggal Nabi Ibrahim, Bunda Hajar malah kemudian mengalami sebuah keadaan yang sulit di mana air susu tidak keluar, air dalam kirbah itu sudah habis, tempayan sudah tidak ada. Ia mencari-cari air yang ada. Ia lihat di Gunung Sofa, Gunung Marwa, Bukit Batu Sofa, Bukit Marwa, ada fata morgana. Ia bolak-balik 7 kali, tempat peristiwa itu disebut dengan namanya Sa'i. Muncullah air Zam-Zam di dekat kaki Ismail. Hari Tarwiyah adalah hari munculnya air Zam-Zam pertama kali. Niku sejarahipun. Kagem tiyang ingkang haji tos pundi? Binjang Pak Arif, Bu Dewi. Hari Tarwiyah menika panjenengan sudah ada di Arafah. Tanggal 7 dipun mulai pergerakan menuju Arafah. Kalau haji Indonesia langsung ke Arafah. Ada beberapa jamaah haji, kelompok bimbingan haji yang tidak langsung ke Arafah melainkan tanazul, memisahkan diri dari rombongan, memulai hajinya dari Mina. Namanya hari Tarwiyah. Ke Mina terlebih dahulu, lebih awal ibadah hajinya, berjalan dari Mekah menuju Mina. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tindak wonten Mina. Sebagian besar jamaah haji Indonesia sampun wukuf wonten Padang Arafah. Itu hari pertama. Yang kita bagaimana? Yang kita di Indonesia banyak-banyak berdoa di hari Tarwiyah. Semoga Allah memudahkan orang-orang ibadah haji untuk mencapai haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Pengen kaji toh Pak? Nek jenengan pun tekan mereka Pak. Niku mustahil nek ora terus pengen Bali. Karena kepuasan rohani itu beda Pak Arif. Kepuasan rohani itu beda dengan kepuasan emosional, kepuasan nafsani atau jiwa. Nek kepuasan biologis, contohnya pun madang, nongkrong, ngopi, nonton, ya, seneng-seneng. Niku jenenge kebutuhan biologis, fisiologis. Ning menawi panjenengan tindak datang Turki, kemudian ke Bali, ke Bunaken, ya, kemudian keliling Nusantara. Menika itu puas, seneng gembira, namanya kepuasan emosional, kepuasan nafsani. Ning Pak, nek ingkang namanipun kaji menika Bapak Ibu sedaya, itu namanya kepuasan rohani yang rasanya beda, rasanya jauh lebih nikmat dibanding kepuasan emosional jenengan tindak pundi mawon. Padahal saking Yojo, tindak Solo utawi Yogyakarta, YIA Jakarta, neng jenengan dateng mriko sing ditelok padang pasir perjalanannya, landing Jeddah, kemudian perjalanan darat, sekarang sudah kereta api. Kalau dulu saya naik bis zaman itu ya Pak ya, Dalah Taibah itu. Kemudian kiri kanan kita bukit gunung pasir, yang kita lihat batu-batu. Di sana yang kita lihat batu-batu. Ketika sampai Mekah kita tawaf, mentawafi batu. Kemudian berkumpul di Arafah untuk bertafakur dikelilingi gunung-gunung batu. Di Musdalifah mencari batu. Sampai Mina melempar batu. Isinya padang pasir watu nih Pak. Tetapi kepuasan rohani yang menika lho. Batinipun menika jauh lebih nikmat dibanding kita makan enak. Kita pergi berlibur ke Turki kemana saja. Tapi lebih nikmat kepuasan rohani. Kula menika ndonga moga-moga tiap tahun bisa berangkat kaji. Ning menika mboten dipun ijabahi, ananging tiap tahun bisa berangkat umroh. Malah jadi TL, tour leader untuk jamaah umroh kami.
Gitu. Orang bayar malah dibayari. Alhamdulillah nih Pak. Kanugrahan. Tapi setelah Covid saya belum berangkat lagi karena sibuk dengan mengurus anak yang semakin banyak. Anaknya wis 10 yang gitu. Pripun Bu syukur? Malah disyukur. Andal penting yaitu ngurus anak-anak. Itu hari Tarwiyah. Tarwiyah artinya hari segar. Kapan? 8 Zulhijjah. Kalau persingkat. Yang kedua, naminipun hari Arafah. Hari Arafah ini hari mengenal jati diri. Puncak ibadah haji terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah. Kendikanipun Nabi Muhammad, tidaklah Allah memberikan ampunan kepada manusia di suatu hari yang paling banyak melainkan di hari Arafah. Di hari Arafah puncak haji yang di Indonesia pripun Bu? Nabi napa panjenengan benjang? Poso Arafah. Sing sapa poso Arafah diapura dosa ingkang taun kala kepengker lan dosa taun ingkang badhe lumampah ngajeng. Benjang poso mboten Bu? Enting nggih Bu nggih. Bar poso niku enting. Sawal 6 dina pun enting. Pun sawal dereng sampun kita. Pun nyaur utang siamipun dereng. Sampun. Dibiasakan untuk berpuasa. Arafah itu artinya hari pertemuan. Pertemuan apa? Siapa? Sinten nggih Pak nggih? Hari Arafah menika pertemuan siapa? Yang bisa ada hadiahnya tiket pulang pergi ke Sentolo. Haji jika mampu. Nih betul, Ibu dapat hadiah ya tiket pulang pergi ke Sentolo. Bonusnya seperangkat kain kafan second. Nek gelem. Gila nih tenan aku jan. Second iki lho. Saking swarga, gitu. Nabi Adam dipun dakaken dateng bumi. Nabi Adam wonten Sri Lanka. Nabi Bunda Hawa wonten Jeddah. 200 tahun golek-golekan. Hawa! Apa? Hawa! Kang Mas Adam? Hawa. Adam. Hawa. 200 tahun wonten hadis menika saling mencari. Ketika mencari pada tanggal 9 Dzulhijjah pinanggih wonten padang Arafah rikala Bunda Hajar minggah wonten Jabal Rahmah. Hawa! Adam! Hawa! Adam! Berlari saling karena kerinduannya akhirnya berpelukan. Teletabis ini berpelukan akhirnya kangen-kangenan dari keduanya. Kemudian wabatha minhuma rijalan katsira wa nisaa thumma idza antum basyarun tantasirun. Beranak pinak yang banyak. Asal mula kita ada itu dipertemukan Nabi Adam Hawa di Jabal Rahmah. Tempatnya namanya Padang Arafah. Nanti kita mendengarkan pidato khutbah saking petugas haji, khotib haji menika Pak Arif, isinya sama. Di mana sama? Min aina, dari mana kita berasal? Swarga. Fi aina, dari mana kita sekarang, di mana kita berada? Neng dunyo. Wa ila aina turjaun, kemana kita akan pulang? Min aina, fi aina, ila aina. Itu khutbahnya sama, khotib-khotib di Padang Arafah. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah pada Arafah diingatkan asal mula kita Nabi Adam alaihi salam. Dari keduanya nanti punya anak turun, ada yang ras Kaukasoid, orangnya putih-putih bersih. Dur-dur gagah-gagah kuat-kuat. Tinggal di Eropa dan Kaukasia, Rusia karena ya. Ada yang rasnya itu negroid, kulitnya hitam di Afrika. Ada yang rasnya melanisoid, sawo mateng. Ada yang mongoloid kulitnya kuning. Ibu-ibu nek kula menika termasuk punting ya Bu nggih. Kaukasoid, mongoloid, atau negroid atau dimat nih tenan. Bu.
Iya, kata orang Pak Bimo itu wajahnya imut, ireng mutlak. Wong saya bilang imut ibu. Ora terima loh niku. Saya itu wajahnya emang imut, ireng mutlak, dari samping wajah saya itu pede, peteng dedet ya. Semoga wajah saya tidak membatalkan puasa Anda ya Bu ya. Tidak mengganggu kehamilan Anda, amin. Jadi Nabi Adam itu kita ingat asal mula kita dari surga akan pulang ke surga. Maka kita puasa untuk menyengkuyung orang yang ibadah haji. Allah berikan ampunan semua orang yang ada di padang Arafah yang jumlahnya berapa juta manusia? 2 juta manusia itu ngumpul di padang Arafah, diampuni, bisa lebih kalau tambah kuota oleh Mamlakah Baladiyah Saudi. Maka kemudian di dunia lain pun, luar Mekah pun ampun dosanya karena puasa Arafah. Amin, amin ya robbal alamin. Majeng malih 8 tarwiyah 9 Arafah 10 hari raya. Sekedap. Di Arafah malamnya, terus Pak Samsid matur sangat. Kalau jadi ingat. Malamnya sorenya mangkeh Mas Arif kali Mbak Dewi menika nitih mobil. Ning menawi haji plus sekecong nggih Pak nggih. Kita menawi haji flat reguler. Sore akan dijemput mobil. Pokoknya ikuti aja manasik dari ikuti aja pembimbingnya cara ibadahnya pasti akan pas. Enggak usah diingat-ingat teori-teorinya. Pokoknya tirukan aja, ikuti aja, manut mawon. Akan terlaksana. Tapi mulainya itu memang hari Arafah itu. Sorenya kita akan berangkat naik bis menuju Musdalifah. Di Musdalifah kita akan tidur di sebuah padang yang luas. Tidak banyak yang tertutup tenda atau bangunan. Kita akan berada di sebuah keheningan malam yang sangat sakral. Ketika kita rebah setelah mencari batu-batuan. Kemudian kita melihat angkasa itu bintang gemintang. Sahdu banget. Gambaran hari kiamat itu ada di Arafah dan Musdalifah. Orang di bawah langit dalam keadaan pakaian hanya beberapa lembar. Melihat ke atas. Sedaya sami muwun. Sedaya sami merasakan begitu kebesaran Allah. Dia harus tidur, mengikhlaskan semua yang ia miliki, kenyamanan tanah air ia tinggalkan di Musdalifah hingga mudhamul lail, tengah malam paginya, tengah malam berangkat ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh. Gambaranipun lempar jumroh niku mbandem setan, Bu. Bu, nek teng Sentolo niku wonten setan mboten nggih? Nek teng Lendah setan kathah napa sekedhik? Teng Bantul kathah. Teng Maesan nggih wonten setan. Nek setan niku ketok mboten? Setan niku apik napa elek? Setane sakniki legi lingguh napa ngadeg? Lingguh. Lingguhe ning ngarep mburi? Ngarep. Kathoke warna apa? Ireng. Baju klambine klambi apa, Bu? Batik. Nggo peci mboten, Pak? Tangane nyekel napa? Setane nyekel mic. La ilaha illallah. Kukut tuh kalian jadi orang kaya. Mosok setan nyekel mic nganggo peci, klambine batik katok. Lho aku terlalu ono ustaz di setan-setan ke. Iki mah tanggung jawab Mas Arif. Mengke dalu kalau perimpani lho punya. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah itu namanya hari nahar, hari menumpahkan darah binatang kurban. Kita menika hari Idul Adha. Namanya inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, dan bertumpahkan darah binatang kurban. Yang haji tidak berpuasa lempar jumroh lalu berjalan kaki 8 km menuju 8 kilo Mas melampah menye. Siap-siap fisik. Di Musdalifah jangan ngobrol ngopi, tidur aja. Tengah malam bergerak setengah jam menuju Mina, lempar jumroh karena harus siap langsung berangkat ke Mekah, nafar awal. Kemudian melaksanakan tawaf ifadah
sa'i tahalul rampung lek kaji. Tanggal 10 Dzulhijjah. Tahalul selesai. Nanti tinggal wajib haji bermalam di Mina saja. Kita tanah air melaksanakan penyembelian kurban. Maka tanggal 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha, Mas Arief Bu Dewi menyempurnakan ibadah hajinya dengan ifadah, sa'i dan tahalul. Nah, tanggal 11, 12, 13 itu namanya hari tasyrik. Artinya hari menjemur daging. Meh rabon iki Bu. Hari itu namanya hari tarwiyah, hari tasyrik artinya menyembur daging. 3 hari itu Mas Arief Bu Dewi mangkeh badhe mabit wonten Mina, setiap harinya melaksanakan lempar jumroh seakan melempar setan pengganggu Nabi Ibrahim, ya toh. Maka kemudian kita tidak boleh berpuasa. Di hari tasyrik itu masih ada waktu untuk kita semua melaksanakan penyemotongan binatang kurban. Monggo ibu-ibu siap-siap, waktunya tidak akan lama lagi, tanggal 6 Juni benjang insyaallah Idul Adha kita sampun badhe menyembelih binatang kurban. Dipun siapaken bondo biyonipun kagem mundhut binatang kurban. Sesuk kurban sapi bareng-bareng utawa kurban mindo wedhus, ora meng kurban perasaan wae. Ben taun ra iso kurban limrahipun kagem kurban mindo utawi sapi. Jadi namanya hari tasyrik adalah hari berbagi distribusi. Kita tidak boleh puasa, hari itu semua binatang yang dipotong kita bagikan ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah yang masih minus untuk penerimaan binatang kurban. Khususipun ingkang wonten kawasan yang rawan akan akidah, yang masih lemah iman. Ibu, Bapak, hadirin yang berbahagia, kita hanya bisa turut berdoa dan sekuat kemampuan kita dulur utai berayat ke dusun Maisan menika mahargya anggenipun tindak kaji Mas Arief lan Bu Dewi. Monggo Pak Arief, Bu Dewi fokus kemawon, karena ini perjalanan dalam menghadap Allah, maka Allah akan menjaganya. Akan banyak orang-orang yang digerakkan hatinya Allah untuk menjaga apa yang ditinggalkan di tanah air. Apakah ini rumah, putra-putri, usaha, dan hal-hal yang lainnya, insya Allah badipun cekapi Gusti Allah. Fokus kemon di sana, nikmatilah ibadah sebaik-baiknya, jaga diri di tanah suci sebaiknya, fokus untuk ibadah. La rofatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berbuat yang keji, jangan berbuat yang merusak, dan jangan suka berdebat. Wong engkel-engkelan menika kathah. Wong menungso menika macem-macem. Ada yang wajahnya kayak saya yang kita Bu ya, dibilang cakep juga susah. Ada yang besar hitam, rebutan mencium hajar aswad, malah nganggo kerengan barang. Kula nate umroh penggis pisan-pisan pengen ngambung hajar aswad. Rebutan malah geger kula kecethit. 3 tahun ra mari-mari. Lah niku klentu ya jebule. Hanya ingin mencium hajar aswad, ternyata saling berebut, mungkin menyakiti perasaan saudara kita tempat yang lain. Jangan terlalu terpengaruh dengan orang yang mengatakan di tanah suci ki jenenge tanah suci ora kena aeng-aeng, ora kena reko-reko. Ini kata-katanya bagus tapi hiperbola, terlalu membesar-besarkan kenyataannya. Memang sebagai tamu Allah, jadilah tamu yang baik. Terima semua suguhan Allah dengan nikmat. Semuanya akan nikmat, akan lancar, ya. Mempermudah akan dipermudah. Tapi nanti kata-katanya kalau terlalu dianut ya ojo, hati-hati lho, neng tanah suci ki, neng kono ora kena aneh-aneh, ora kena aeng-aeng, mengko ndak kena tulak bencana. Berarti nek Bali oleh aneh-aneh. Mulih malah kumat, mboten ngoten menika. Jadi kita berangkat niatnya ibadah, ora werna-werna, mulih terbiasa ora werna-werna. Ngaten menika ingkang kelas tantun kemabruran utawi kebagusanipun haji.
Ibu, Bapak ingkang mulyakaken, monggo di puncak acara Walimatus Syafar menika kita ngaturaken doa. Mugi-mugi Bapak Arif Suryawidodo SH lan Ibu Dewi Puspitasari SE, bener ta Bu? Delok riyen nggih. Saestu anggenipun tindak haji menika kaparingan aman, lancar, gembira, sempurna rukun wajib sunahipun lan kaparingan haji ingkang mabrur, laisa lahul jannah ilal jannah. Lan terkabul semua doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Soho ingkang masyarakat keluarga ingkang dipun tindal ibadah kaji menika pikantuk berkahipun, lumebarengan berkahipun anggenipun ingkang tindak haji. Monggo kita doa sarengan kanthi wasilah qiraatus surah Fatihah liridho ilahi ta'ala wali syafaati rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Bapak Arif Suryawidodo dan Ibu Dewi Puspitasari senantiasa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kelancaran, keselamatan, dan semangat yang menyala-nyala untuk menyempurnakan ibadahnya di tanah suci haram. Semoga keluarga yang ditinggalkan selama syafarul hajj mendapatkan ketenangan, ketenteraman, dan jauh dari musibah bala bencana. Semoga masyarakat luas dusun Maesan sekitarnya Allah lindungi dengan ijabah doa dari beliau berdua, doa keselamatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah, juga keamanan dan pembangunan yang semakin berkesinambungan. Semoga kita semua oleh Allah diberikan kemudahan pula untuk bisa menyusul, menyempurnakan keislaman, keimanan kita ke tanah suci melaksanakan ibadah haji, khususnya untuk Ibu Siti Muslimah yang hari ini ambal warso yang ke-69, senantiasa diberikan kesehatan, diberikan ketenangan, kedamaian, dan mendapatkan banyak jariah yang sebagai bekal kehidupannya nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allahu ya ahad. Alladhi as-samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadati huwa rahmanur rahim. Alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Ya arhamar rahimin. Ya mujibas sairin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana afrih alaina sabra wa tafana muslimin. Rabbana afrih alaina wa thabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah dosa-dosa kami, hapuskanlah semua kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dan dosa orang tua serta leluhur kami. Sebagaimana Engkau melihat mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah dalam kami bekerja, mudahkanlah dalam kami melaksanakan ibadah, mudahkanlah dalam kami mencari ilmu. Jauhkanlah keluarga kami dari pertengkaran, jauhkan dari pengkhianatan, jauhkan dari perceraian, dan jauhkan dari musibah bala bencana serta sakit yang sulit untuk mendapatkan obatnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah keluarga kami selama perjalanan kami melaksanakan ibadah ke tanah suci. Mudahkanlah dalam kami mendapatkan fadilah-fadilah tanah suci, dan jadikan kami orang-orang yang sukses melaksanakan ibadah haji secara mabrur. Allahumma ij'alhuma hajjam mabrura wa sya'yam mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an, Allahumma hdina bihidayatil Qur'an, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengarkanlah sebuah kalimat yang sudah ditunggu-tunggu sejak tadi, yaitu kalimat bilai taufik. Sebelum kalimat itu saya sampaikan, ada salah kurang berlebihan mohon dimaafkan. Ada pesan khusus dari Bupati Kulon Progo kepada masyarakat Maesan bahwa hari ini sholat asarnya tetap 4 rakaat. Nggih Pak nggih, enggak ada perubahan. Bilai taufik wa hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sarangan maos talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sagunging para rawuh ingkang dadi kinurmatan panjenenganipun Bapak Arif Suryo Widodo dalasan Ibu badhe caos pasugatan ingkang arupi daharan saha unjukan saha para-paranipun ingkang sampun sumaji wonten ing Panti Pugo. Pramila adicara kita sigeg sawetawis kagem suwun. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi, datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal
الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan. Tunaikan perintahnya, Allah akan menjagamu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan. Tunaikan perintahnya, Allah akan menjagamu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة
الحمد ونعمة